Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tadawiyah. Sekarang saya kuliah di Universitas Primagraha semester 1 Prodi PGSD. Baiklah, dalam video ini yaitu adalah sebagai salah satu tugas UTS mata kuliah, kurikulum dan pembelajaran yang diampu oleh Ibu dosen Maulina Rahayu MPD. Di sini saya akan mengangkat materi tentang pengertian kurikulum, kedudukan kurikulum dan dalam pendidikan atau pembelajaran, dan juga peran kurikulum. Baiklah, yang pertama yaitu adalah pengertian kurikulum. Jadi, pada mulanya, istilah kurikulum dijumpai dalam dunia statistik pada zaman Yunani kuno yang berasal dari kurir yang artinya pelari dan karir yang artinya tempat berpacu atau tempat berlomba. Sedangkan kurikulum mempunyai arti tersendiri yaitu adalah jarak yang harus ditempuh oleh pelari. Nah, perkembangan selanjutnya, istilah kurikulum pendidikan dalam dunia pendidikan dan pengajaran sebagaimana termuat dalam Webster Dictionary tahun 1955, kurikulum merupakan sejumlah mata pelajaran di sekolah atau di akademi atau college yang harus ditempuh oleh siswa untuk mencapai suatu degree atau tingkatnya tertentu atau juga ijazah. Nah, di sini juga banyak para ahli yang mengemukakan tentang pengertian atau istilah kurikulum tersebut. Nah, salah satunya itu menurut J. Jalen Saylor dan William M. Alexander tahun 1956. Nah, mereka mengemukakan pengertian kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik. Nah, karena kurikulum menjadi upaya sekolah untuk mempengaruhi pembelajaran baik di ruang kelas, taman bermain, atau luar sekolah. Nah, jadi pengertian kurikulum itu sendiri adalah tujuan yang ditempuh untuk peserta didik ya. Selanjutnya yaitu kedudukan kurikulum dalam pendidikan. Kedudukan kurikulum dalam pendidikan. Pendidikan berintikan interaksi antara pendidik dan dengan peserta didik dalam upaya membantu peserta didik menguasai tujuan-tujuan pendidikan. Nah, interaksi pendidikan dapat berlangsung dalam lingkungan keluarga, sekolah, ataupun masyarakat. Dalam lingkungan keluarga, interaksi pendidikan terjadi antara orang tua sebagai pendidik dan anak sebagai peserta didik. Interaksi ini berjalan tanpa rencana atau tertulis. Nah, jadi kurikulum pendidikan itu, maksudnya pendidikan itu bukan hanya di sekolah, tetapi ada di dalam masyarakat maupun keluarga. Nah, contoh kecilnya aja yaitu dalam keluarga ya, dalam satu rumah gitu. Nah, di situ ada, kalau misalkan dalam sekolah ada bahasanya peserta didik dan pendidik. Pendidik yaitu adalah seorang guru, peserta didik yaitu adalah muridnya tersebut. Nah, jika di rumah, peserta didik yaitu adalah kita sebagai anak. Nah, kalau misalkan pendidik yaitu adalah orang tua gitu. Nah, kenapa di sini interaksi ini berjalan tanpa terencana atau tertulis? Kalau misalkan dalam dalam lingkungan rumah gitu. Karena kalau misalkan mungkin di sekolah, di lembaga-lembaga tertentu, nah adanya kurikulum itu sudah tersusun gitu. Jadi sudah ditulis oleh pemerintah pusat bahwasannya misalkan pembelajaran tahun ini seperti ini. Nah, kalau misalkan di rumah itu tergantung orang tua ya, tergantung pendidiknya yaitu orang tua gitu kan. Jadi tanpa terencana gitu. Nah, baiklah, selanjutnya yaitu berhubungan dengan kedudukan kurikulum.
Yang pertama, kurikulum mempunyai kedudukan sentral dan seluruh proses pendidikan dan dalam seluruh proses pendidikan. Nah, kurikulum bertujuan sebagai arah, pedoman atau sebagai rambu-rambu dalam melaksanakan proses pembelajaran atau belajar mengajar. Nah, kurikulum mengarahkan segala bentuk aktivitas pendidikan demi tercapainya tujuan-tujuan pendidikan. Nah, di bagian nomor 1 ini kita dapat diartikan ya bahwasanya kurikulum itu sebagai aturan gitu. Ya sebagai rambu-rambu. Kalau misalkan di dalam jalan adanya rambu-rambu untuk mengatur lalu lintas gitu kan. Nah, kalau dalam pendidikan yaitu adanya kurikulum untuk mengatur proses jalannya pendidikan gitu. Nah, yang kedua yaitu kurikulum merupakan suatu rencana pendidikan, memberikan pedoman dan pegangan tentang jenis, lingkup, dan urutan isi serta proses pendidikan. Nah, jadi kurikulum juga memberikan serta isi dan juga proses bagaimana nih cara mendidik anak sesuai dengan kurikulum seperti saat ini, kurikulum merdeka gitu kan. Bahwasanya kalau misalkan kurikulum merdeka itu kita sebagai guru mengajarkan anak tuh agar anak tuh lebih aktif dibandingkan gurunya gitu kan. Nah, jadi di kurikulum itu juga kita harus ada nih gimana ya caranya gitu. Jadi harus ada caranya, ada perintah dan ada caranya juga gitu ya. Nah, selanjutnya itu nomor 3, yaitu kurikulum merupakan suatu bidang studi yang ditekuni oleh para ahli atau spesialis kurikulum yang menjadi sumber konsep-konsep atau memberikan landasan-landasan teoritis bagi pengembangan kurikulum berbagai institut pendidikan. Nah, jadi kurikulum juga bisa diartikan sebagai tolak ukur perkembangan pendidikan. Nah, kalau misalkan adanya kurikulum, kita bisa menilai bahwa tahun ini pembelajaran meningkat 20% atau misalkan berkurang. Nah, peningkatan ini kan kita bisa melihat dari mungkin cara anak belajar bagaimana, cara anak memahami suatu pelajaran itu bagaimana gitu kan. Jadi kurikulum itu juga sebagai menjadi tolak ukur gitu kan. Apakah pendidikan di Indonesia ini makin ke tahun maju apa malah menurun gitu. Baik, selanjutnya yaitu ada fungsi kurikulum dalam pendidikan. Nah, yang pertama, kurikulum sebagai rencana kegiatan belajar mengajar atau rencana pembelajaran dikembangkan berdasarkan suatu tujuan yang ingin dicapai. Nah, ya sama saja ya. Intinya kurikulum itu adalah tujuan, rencana agar menjadi tujuan yang baik agar terlaksana dengan baik gitu. Yang kedua yaitu adalah kurikulum sebagai pengaturan. Pengaturan dalam kurikulum dapat diartikan sebagai pengorganisasian materi atau isi pelajaran pada arah horizontal dan vertikal. Jadi pengorganisasian pada arah horizontal berkaitan dengan lingkup dan integrasi, sedangkan perorganisasian pada arah vertikal berkaitan dengan urutan dan kontinuitas. Nah, jadi kurikulum juga adalah sebagai pengaturan, yaitu sebagai aturan gitu kan, aturan dalam proses jalannya pendidikan atau pembelajaran gitu. Selanjutnya nomor 3 yaitu kurikulum sebagai cara pemilihan metode mengajar erat hubungan dengan sifat materi pembelajaran atau praktikum dan alat penguasa yang ingin dicapai. Tadi kurikulum sebagai cara pemilihan metode mengajar erat hubungannya dengan sifat materi. Jadi adanya kurikulum selain kita bisa mengetahui naik turunnya perkembangan pendidikan dan atau misalkan caranya nih bagaimana. Kalau misalkan ada kurikulum pasti akan berjalan dengan teratur gitu. Sama hanya dengan ini gitu. Jadi materinya juga diatur oleh kurikulum gitu. Jadi guru itu tinggal mengajar dan memahami materi tersebut gitu. Jadi tidak pusing-pusing mencari materi gitu. Jadi nanti kalau misalkan
Kenapa adanya seperti itu? Kalau misalkan nanti di tahun yang akan datang nih ada anak yang masuk lagi gitu kan, yang sekolah lagi, yang baru duduk di bangku sekolah gitu. Nah, dia nanti akan merasakan pelajaran sama seperti kakak kelasnya gitu. Jadi seimbang gitu. Nah, selanjutnya yaitu nomor 4, kurikulum sebagai pedoman. Kurikulum sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran harus memiliki kejelasan tentang gagasan-gagasan dan tujuan yang hendak dicapai melalui penerapan kurikulum. Nah, yang saya sudah jelaskan dari awal ya, pengertian kurikulum itu yaitu sebagai salah satu tujuan gitu kan. Tujuan, pedoman, dan isi-isinya juga kan. Dari sini kan kurikulum sebagai pedoman gitu. Jadi pedoman misalkan gini, kita mau menyelenggarakan acara gitu kan, pasti kita harus memiliki pedoman nih. Misalkan kita akan menyelenggarakan acara ini di pantai gitu. Nah, misalkan pedoman di pantai itu kita tidak boleh gini-gini ya, seperti pedoman itu layaknya seperti aturan gitu ya. Nah, jadi seperti itu gitu. Dan juga di kurikulum itu selain pedoman, dan juga kita harus tahu nih kejelasan tentang gagasan-gagasannya. Misalkan kurikulum tahun ini yaitu kurikulum merdeka gitu. Gagasannya apa sih gitu? Gagasan tuh kayak semacam fungsi atau manfaatnya nanti ke depannya kayak gimana nih gitu. Ya gitu. Misalnya hasilnya nanti kayak gimana gitu. Gagasannya yang mau dituju tuh seperti apa gitu. Nah, selanjutnya itu adalah peran kurikulum. Nah, nomor 1, peran konservatif. Apa sih itu peran konservatif? Nah, peran konservatif adalah peran konservatif kurikulum adalah melestarikan berbagai nilai budaya yang merupakan warisan masa lalu kepada generasi muda. Hal ini dikaitkan dengan era globalisasi akibat kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang memungkinkan mudahnya pengaruh budaya asing untuk menggerogoti budaya lokal. Oleh sebab itu, maka peran konservatif dalam kurikulum memiliki arti sangat penting. Nah, jadi kalau misalkan peran konservatif kurikulum itu yaitu fungsinya adalah mempertahankan budaya lokal kita gitu di era di era globalisasi ini gitu. Jadi setiap kurikulum harus ada dicantumin gitu, harus ada budaya lokal kita gitu. Karena selain jadi kita harus pendidik itu siswa kita, misalkan pendidik atau misalkan anak-anak kita, yaitu dengan dimasukkan juga budaya kita gitu agar kedepannya siswa kita, pendidik kita gitu bisa tahu juga gitu dan memahami apa itu budaya gitu, dan juga apa saja budaya yang Indonesia miliki atau yang negara kita miliki gitu kan. Selanjutnya yaitu peran aktif. Nah, dalam peran aktif peran kreatif ya. Dalam peran kreatif kurikulum, sekolah memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan hal-hal baru sesuai dengan tuntutan zaman. Karena kenyataannya masyarakat tidak bersifat statis melainkan dinamis yang terus mengalami perubahan. Nah, di sini dalam kurikulum kita juga diharuskan untuk berperan aktif gitu. Berperan kreatif gitu. Jadi kita boleh mengajar sesuai pedoman yang ada di kurikulum ini gitu. Tetapi kalau misalkan ada yang ingin menambahkan lah ya, maksudnya gitu, menambahkan gitu agar siswa ini lebih kreatif lagi gitu. Misalkan caranya di kurikulum ini kayak misalkan nggak harus kita belajar keluar gitu, di ruangan aja cukup gitu. Tapi kalau menurut kita belajar di luar kelas itu bagus bagi siswa-siswanya gitu, kenapa enggak gitu untuk melakukannya gitu. Nah, itu disebut sebagai kita peran aktif gitu, dalam peran aktif juga gitu.
Terus yang selanjutnya itu adalah peran kritis dan evaluatif. Namun, menindaklanjuti peran konservatif kurikulum, tidak setiap nilai dan budaya lama harus tetap dipertahankan, sebab terkadang nilai dan budaya lama yang sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat, demikian juga dengan nilai-nilai lama yang masih relevan dengan keadaan dan tuntutan zaman masa kini. Oleh karena itu, kurikulum juga harus berperan sebagai penyeleksi nilai dan budaya. Penyeleksi nilai dan budaya mana yang perlu dipertahankan dan nilai atau budaya yang baru mana yang harus dimiliki para peserta didik dalam rangka itulah peran kritis dan evaluatif kurikulum diperlukan. Nah, kurikulum harus turut berperan dalam menyeleksi dan mengevaluasi segala sesuatu yang dianggap bermanfaat untuk kehidupan para peserta didik. Nah, jadi membentuk kurikulum itu jangan kita harus ngikutin nih adatnya kayak gini gitu, budaya dulu kayak gini, harus kayak gini. Nah, sekarang kan udah zamannya globalisasi. Kadang semua misalnya budaya lama gitu kan, tidak semuanya baik gitu kalau misalkan dipelajari di era globalisasi ini gitu. Jadi kita harus menyeleksi nih. Jadi belum tentu budaya yang lama kalau misalkan dipakai di era globalisasi ini akan berdampak baik gitu kan. Dan juga kita harus bisa menyeleksi nih budaya baru yang ada di era sekarang ini apakah baik untuk dipelajari atau masuk dalam kurikulum atau tidak. Nah, di situ kita harus bisa menyeleksi gitu kan. Dan juga kita harus berperan mengevaluasi segala sesuatu yang dianggap bermanfaat untuk kehidupan para peserta didik gitu. Jadi mengevaluasi itu ya kita harus bisa melihat apakah ini baik atau tidaknya gitu. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu adalah kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Pengembangan kurikulum adalah perencanaan kesempatan-kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membawa siswa ke arah perubahan-perubahan yang diinginkan dan menilai hingga mana perubahan-perubahan itu telah terjadi pada diri siswa. Sedangkan yang dimaksud kesempatan belajar atau learning opportunity adalah hubungan yang telah direncanakan dan terkontrol antara para siswa, guru, bahan, peralatan, dan lingkungan di mana belajar yang diinginkan diharapkan terjadi. Jadi kesimpulannya, kurikulum adalah seperangkat rencana atau tata aturan mengenai isi bahan untuk proses pembelajaran dan juga sebagai pedoman. Jadi kesimpulannya kurikulum itu adalah rencana, aturan, bahan, dan juga pedoman untuk bahan pembelajaran, untuk proses pembelajaran gitu. Terima kasih, maaf jika misalkan masih ada perkataan atau penjelasan yang kurang jelas atau kurang dipahami, dan juga penjelasan yang mungkin ada yang salah atau kurang ya, karena saya juga masih tahap belajar. Sebenarnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.